Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, tonton video ini sampai selesai teman-teman ya. Khawatir kalian melewatkan beberapa kalimat yang bisa saja itu bermanfaat. Baik, kali ini saya akan membahas tentang penyakit kanker dan bagaimana cara mengobatinya dengan metode ruqyah syariah. Sebelum itu perlu kalian pahami apa itu kanker. Ya, kanker itu salah satu penyakit degeneratif yang sampai saat ini belum ada yang jelas penyebab orang terkena penyakit kanker, teman-teman. Tidak ada yang memastikan. Adapun itu karena faktor merokok, faktor radiasi, itu perkiraan semua. Tapi pastinya itu medis tidak ada yang bisa memastikan penyakit kanker itu kenapa mengenai kita. Nah, penyakit kanker ini adalah penyakit yang biasanya itu diderita oleh seseorang yang sudah berusia di atas 35 tahun. Itu biasanya penyakit-penyakit degeneratif itu sudah mulai muncul, teman-teman. Bahkan kanker ini paling sering terjadi kepada perempuan. Dan kanker ini itu selnya biasa tumbuh sekitar 5 sampai 10 tahun. Jadi fase ini biasanya di situ fase di mana terkadang sel-sel kanker itu tumbuh. Bisa jadi tumbuhnya nanti subur dan menjadi penyakit kanker, atau bisa jadi mati mereka karena gersang. Salah satunya keseimbangan pH di dalam tubuh manusia, yaitu antara asam dan basa. Jadi mereka itu gersang di kondisi badan yang basanya itu stabil, apalagi basanya itu tinggi. Jadi kanker itu biasanya tidak bisa tumbuh di situ. Itulah sekelumit tentang penyakit kanker. Intinya kanker ini tidak ada yang bisa memastikan dari medis penyebab utamanya itu apa. Jadi banyak multitafsir. Nah, bagaimana dunia ruqyah ya? Bagian pakar-pakar ruqyah, praktisi ruqyah menyikapi ini. Kalau kita berdasarkan dari pengalaman ya, pengalaman dari pengobatan, memang tidak berlebihan ketika sebagian pakar ruqyah mengatakan kanker itu juga bagian dari terindikasi sihir. Jadi kenapa begitu? Karena banyak orang yang divonis kanker bahkan sudah hitungan bulan atau minggu ataupun hari mereka harusnya meninggal, tapi ternyata malah disembuhkan oleh Allah. Dengan apa? Dengan memperbanyak baca Al-Quran atau ayat-ayat ruqyah. Nah, ini menjelaskan kepada kita untuk berpikir kenapa itu bisa. Memang ya, di lapangan kita sering menemukan orang, pasien, khususnya saya pribadi ya, dari 2004 saya ketika menangani masalah-masalah penyakit kanker. Nah, seperti sekarang ini di bulan Ramadan ini ya, seperti sekarang ini saat saya membuat video ini, saya juga sedang menangani dua penyakit degeneratif ini, yaitu tumor ganas dan kanker serviks. Kalau yang tumor ganas ini karena sudah benjolannya itu terus membesar dan dia mengalami sakit seperti cekit-cekit itu. Biasanya itu sudah ada akar ya yang merambat. Jadi ketika disentuh apa, dia sakitnya cekit-cekit dan benjolannya itu terus membesar. Nah, yang satunya itu indikasi serviks.
dia mengalami pertama gatal area daerah ovum itu ya, di dalam, bukan di bagian kemaluan, bukan. Terus sebelum itu dia mengalami keputihan yang sangat luar biasa ya, sampai warnanya sudah kehijauan dan sempat berbau tidak sedap. Dan itu sudah menggunakan obat-obat yang vagistatin ya, yang varian-varian itu yang khusus untuk keputihan itu sudah tidak bisa, tidak mempan saudara, bahkan mengalami gatal yang sangat hebat. Nah, kemarin waktu kita terapi ruqyah pertama itu, dia mengalami reaksi. Nah, makanya di sini kenapa banyak peruqyah itu mengkategorikan kanker ini juga ada kaitannya dengan sihir. Seperti yang dijelaskan di dunia medis, di mana kanker itu tidak jelas, tidak bisa ditentukan secara pasti penyebabnya. Nah, kita juga dihubungkan dengan praktek atau kenyataan di lapangan. Memang sering pasien yang kita tangani itu rata-rata memang terindikasi sihir. Entah sihirnya mendompleng di waktu dia kena kanker, atau memang sihirnya ini salah satu penyebab akhirnya terkena kanker karena di awal mereka memberikan kerusakan di organ-organ tertentu. Wallahu alam. Yang jelas kebanyakan pasien kita mengalami penyakit kanker ini itu disebabkan rata-rata karena terkena serangan sihir. Nah, itu yang harus dipahami ya oleh teman-teman semuanya, bahwasanya penyakit kanker itu penyakit yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak pasti, hanya menduga-duga dari bagian medis, bisa seperti yang saya sampaikan tadi, karena radiasi, karena rokok, karena pengawet dan lain sebagainya. Terus kalau secara pengalaman di dunia ruqyah, memang banyak orang yang terkena penyakit kanker ini rata-rata itu kena gangguan sihir, teman-teman. Nah, di bagian berikutnya ini saya akan memberi tutorial bagaimana cara mengobati penyakit kanker ini ala ruqyah syariah. Jadi ikuti terus konten ini ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi seputar dunia ruqyah syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.